Guru ini pertama hari bekerja, melihat seorang siswa tidak belajar, dan berdiri di dalam tong sampah. Dia pergi dan bertanya. Anak laki-laki itu berkata, wali kelas mengatakan dia tidak bisa apa-apa, mengatakan dirinya adalah sampah, sehingga guru mendengar dan melihat ke kelas. Kemudian dia mendekati anak itu, memperkenalkan namanya adalah Clark, dan bersalaman dengan anak. Kemudian dia bertanya, kamu tahu saya siapa, Guru Clark? Lihat kamu sudah bisa. Kamu sudah boleh keluar. Anak itu sangat berterima kasih. Dia belum tahu, guru asing di depannya ini akan merubah takdir banyak murid. Hanya menggunakan waktu 4 tahun, Clark membuat sekolah dasar desa ini menjadi meraih nomor 1 di kota. Dan dia menjadi kepala sekolah dan guru yang paling dikagumi para orang tua. Tapi di akhir semester ini, Clark mengundurkan diri, berpamitan dengan orang tuanya, dan pergi ke New York, bertekad untuk menyebar impian pendidikannya di kota besar ini. Namun sekolah-sekolah di kota besar memandang rendah dirinya sebagai guru desa. Berulang kali gagal, Clark yang hampir menghabiskan semua uangnya, sambil bekerja sebagai pelayan di restoran, sambil terus mencari sekolah. Hari itu di depan sebuah sekolah dasar, melihat murid yang hampir berkelahi dengan guru, dia segera melerainya. Saat kepala sekolah keluar, dan memanggil siswa yang membuat onar, sedangkan guru itu marah dan langsung mengundurkan diri. Kamu urus sendiri anak nakal itu. Saya bisa langsung bekerja. Dengan begitu Clark mendapatkan pekerjaan barunya. Dia juga inisiatif mengambil alih kelas siswa pembuat onar tadi. Kepala sekolah menyarankan dia untuk berpikir lagi, karena kelas ini adalah kelas terburuk di seluruh New York. Setiap tahun membuat banyak guru undur diri. Serahkan ke saya. Percaya diri Clark tidak membawakan keberuntungan. Hari pertama mengajar, para siswa memberi dia peringatan. Gadis ini bernama Samika. Dia adalah anak paling provokatif di kelas. Di atas dorongannya, tidak ada satu orang pun mendengar Clark. Ruang kelas menjadi berantakan setelah pulang sekolah. Keluar dari sekolah dan melihat, mobilnya juga disemprot dengan cat. Ini pasti kerjaan para siswa itu. Hari kedua saat para siswa masuk ke kelas, mereka terkejut. Dinding kelas dicat dengan warna baru, menjadi bersih dan rapi. Clark bertindak dan mengatakan ke mereka, ini adalah penggunaan cat yang tepat. Sayangnya, para siswa tidak menghargainya. Kepala sekolah juga berpikir Clark membodohi dirinya sendiri, dan memarahinya di depan para siswa, membuat Clark yang memang tidak dihargai, menjadi semakin canggung. Dia tidak menyerah, dan mulai membuat peraturan untuk mereka. Tentu saja tidak ada yang menghiraukannya. Saat bel istirahat berbunyi, para siswa berebutan ingin keluar. Ternyata pintu dikunci. Ini adalah salah satu peraturan Clark. Kedepannya saat ingin pergi makan harus berbaris. Para siswa terpaksa berbaris menjadi 2 baris. Samika diam-diam melangkahi antrian. Setelah Clark menyadarinya, dia menghentikan semuanya dan berkata, ada satu orang tidak mematuhi peraturan. Jadi semuanya harus menemaninya kelaparan. Di bawah pengawasan para siswa, Samika hanya bisa menuruti. Kembali ke tempat semula dengan muka tidak senang. Clark mengira semuanya akan membaik. Hingga hari Senin, dia membuka pintu kelas dan mengetahui bahwa dia salah. Semua yang dia lakukan dihancurkan dengan balas dendam. Dinding itu juga penuh dengan ejekan. Bagaimana mungkin ini adalah murid? Ini adalah sekelompok setan kecil. Yang lebih mengesalkan adalah, tidak ada orang yang mengakui kesalahannya. Tugas yang diberikan minggu lalu, juga tidak satu orang pun mengerjakannya. Samika dengan bangga berbalik badan, dan mengobrol dengan temannya. Clark akhirnya tidak tahan. Saya sedang bicara, lihat saya. Pergi mati saja. Semua orang terkejut, termasuk Clark sendiri. Dia bergegas mengambil barangnya, dan meninggalkan sekolah. Clark mencari teman yang dia kenal, saat dia bekerja di restoran, dan bercerita padanya. Dia jelas seorang guru yang menganjurkan pendidikan fleksibel. Tapi hari ini dia kehilangan kesabaran dengan anak yang berusia 12 tahun. Dia tidak pernah begitu di luar kendali. Di bawah dukungan temannya, Clark akhirnya tenang. Dia memutuskan untuk berubah pikiran. Hari berikutnya, kepala sekolah mengetahui hal itu dan berkata, sepertinya saya harus mencari guru baru lagi. Tapi saat dia masuk ke kelas,
justru melihat Clark yang duduk di depan kelas. Di depannya terdapat 20 kotak susu. Guru ini meletakkan 20 kotak susu di depannya. Setiap menit para siswa mendengarkan kelas, dia akan menghadiahi diri sendiri dengan sekotak susu, sampai dia muntah. Untuk mempermalukan guru, kelompok siswa nakal ini lebih serius dari sebelumnya. Ada yang ingin mengacau, tapi dihentikan oleh murid lain. Siapapun tidak boleh mengganggu guru bodoh ini minum hingga muntah. Waktu sedikit-sedikit berlalu. Susu di meja semakin sedikit. Pengetahuan di papan tulis semakin banyak. Saat susu habis, kelas yang disebut kelas terburuk di New York ini, pertama kalinya mendengar dengan seksama setengah pelajaran. Pertama kalinya, ada siswa yang mengangkat tangan dan menjawab pertanyaan. Dan menjawab dengan benar. Clark sangat bersemangat. Dia pura-pura ingin muntah, membuat semua siswa tertawa. Setelah pelajaran selesai, Clark ingin terus berinteraksi dengan siswa. Jadi dia berkata ingin bermain lompat tali dengan mereka. Namun, lompat tali yang tampaknya sederhana ternyata tidak semudah itu. Setelah melalui satu demi satu kegagalan, setelah terus tersandung, dia menggunakan aksi dan memberitahu pada siswa, selama mau berusaha maka tidak ada yang tidak bisa dipelajari. Tapi setelah kepala sekolah melihat ini, dia memanggil Clark ke ruangannya. Kamu membawa sekelompok murid bermain seperti ini, merusak suasana sekolah. Clark tidak senang. Dia bertaruhan dengan kepala sekolah. Ujian kelulusan 6 bulan kemudian, setiap murid di kelasnya akan lulus. Itu hal yang mustahil. Setelah kembali ke kelas, Clark memberitahu para murid tentang hal mustahil ini. Siapa yang ingin berjuang membuktikannya, memenangkan sebuah masa depan untuk diri sendiri, maka datang dan nyalakan lilin. Para siswa mulai berjalan ke depan. Saat ini, mereka yakin dari dalam hati, dan percaya bahwa Clark bisa membawakan keajaiban untuk mereka. Pengetahuan tentang sejarah di buku terlalu membosankan. Clark mengisi kata-kata di malam hari, dan mengubahnya menjadi rap. Menyalakan musik saat pelajaran, mulai menari. Para siswa segera mengikuti ritme, bahkan bernyanyi lebih lancar darinya, membuat siswa di kelas sebelah sangat iri. Ada murid yang bernama Kevin yang dasarnya sangat buruk. Clark memberinya pelajaran terpisah. Menghadapi emosi orang itu, bahkan orang tua Kevin merasa anaknya tidak bisa ditolong lagi. Bisa menghemat biaya sekolah jika dimasukkan ke pusat pengajaran remaja. Tapi Clark menentang keras. Biarkan dia mengambil tugas menjadi orang tua. Samika yang paling provokatif di kelas. Sebaliknya adalah satu murid dengan bakat belajar tertinggi. Tapi akhir-akhir ini dia tidak mengerjakan tugasnya lagi. Clark pergi ke rumahnya dan menemui Samika tinggal di keluarga orang tua tunggal yang miskin. Setiap pulang sekolah dia harus menjaga 3 adiknya, dan tidak memiliki waktu untuk mengerjakan tugas. Clark membantunya mengerjakan pekerjaan rumah, agar dia memiliki waktu untuk menyelesaikan tugas, dan juga meyakinkan ibu Samika, untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk putrinya, karena dia memiliki kesempatan untuk pergi ke sekolah menengah utama. Setelah sekian lama kerja keras, tubuh Clark akhirnya tidak sanggup. Hari itu saat dia sedang mengajar, tiba-tiba dia batuk keras, kemudian jatuh pingsan. Para murid mengira gurunya sedang bercanda, memintanya jangan bermain lagi, hingga mereka menyadari guru tidak ada respon. Semuanya mulai panik. Guru diantar ke rumah sakit. Hasil tesnya adalah pneumonia. Meskipun pneumonia ini tidak menular, tapi dokter memintanya untuk beristirahat di rumah selama 2 minggu, agar tidak menunda kemajuan pelajaran. Clark meminta temannya untuk merekam video. Para siswa mendengar penjelasannya dari video, yang membuat kepala sekolah terkejut. Kapan kelompok anak nakal ini menjadi begitu serius? Setelah Clark sembuh dan kembali, jarak dengan ujian kelulusan sisa 1 minggu, dia sangat marah pada para murid, karena hingga saat ini masih ada orang yang tidak lulus di ujian tes ini. Clark tahu, mereka telah bisa menguasai apa yang harus dikuasai, tapi mental saat menghadapi ujian masih sama seperti dulu. Dia dengan serius memberitahu para murid, ujian kelulusan minggu depan tidak hanya kesempatan untuk membuktikan diri kalian, tapi juga untuk menentukan arah hidup kalian. Sebuah gerbang penting. Kevin yang mendengar, kemudian tersenyum. Saat hari ujian itu, Kevin bertemu 2 teman penjahatnya, memintanya untuk ikut mencuri bersama. Untung saja Clark telah menebak bahwa Kevin akan muncul masalah, dan menjemputnya untuk ke sekolah. Kamu ingin ke sana atau ke sini?
Melihat tatapan tulis Clark, Kevin membuat keputusan. Sana. Dia masih belum tahu, keputusan sederhana ini akan membawa perubahan besar pada hidupnya. Hingga pada waktu terakhir, Clark mengantar Kevin ke ruang ujian. Para murid sedang menjawab pertanyaan di dalam. Clark yang di luar sangat grogi, seperti ayah yang sedang menunggu anaknya lahir. Akhirnya bel berbunyi. Ujian berakhir. Melihat wajah para murid yang santai, Clark akhirnya lega. Sebelum hasil ujian keluar, dia mengajak seluruh siswa membawa orang tua masing-masing untuk menonton opera. Semua murid sangat senang, terutama Kevin. Tapi saat opera dimulai hari itu, semua orang telah datang, hanya tidak melihat Kevin. Clark merasa ada yang tidak benar. Dia segera pergi ke rumah Kevin, membuka pintu, melihat kekacauan di dalam rumah. Dia masuk ke kamar Kevin, melihat sebuah gambar keren di dinding. Remaja berbaju hitam digambar, melepaskan sebuah topeng putih. Ternyata Kevin memiliki bakat yang tinggi dalam menggambar, sedangkan dia yang sebelumnya terus memakai topeng dan menutup diri sendiri. Clark menyadari hal itu, dan segera berlari ke bawah dan mencari. Akhirnya di tumpukan sampah, ia menemukan Kevin yang luka parah. Dia dipukul oleh ayah tirinya dan diusir dari rumah. Clark memeluk erat dirinya, berkata penderitaan sudah berakhir, tidak apa-apa. Kepala sekolah menerima Kevin, dan berjanji akan merawatnya dengan baik. Di hari terakhir semester, Clark membuat sebuah upacara penghargaan, memberi piala ke setiap siswa. Yang memiliki bakat matematika mendapat piala matematika, memiliki bakat seni mendapatkan piala seni. Ini bukannya hanya sebuah piala, melainkan sebuah kepercayaan bagi siswa untuk mengenal bakatnya sendiri. Saat ini kepala sekolah masuk. Dia mengambil hasil ujian para siswa. Di saat para siswa gugup menunggu hasil, dia mengumumkan hasil. Semua orang lulus. Bahkan nilai rata-rata kelas ini adalah yang tertinggi di tingkat kelulusan kali ini. Kalian bahkan lebih tinggi dari kelas berbakat. Kelas terburuk New York saat itu menggunakan waktu setengah tahun dan membuat keajaiban. Cerita ini dikutip dari kisah nyata. Clark juga menjadi guru legendaris Amerika. 55 peraturan kelas yang dia rumuskan digunakan banyak orang. Tidak meninggalkan, tidak menyerah. Membantu sangat banyak siswa yang nakal, dan mengubah takdir hidup mereka.